pelajaran kali ini. Sebelum belajar, Ibu absen dulu ya. Adifa, Pradipta, Neza, Reisa, Rifki, Elsen, Preisha, Agung, hadir semua. Oke. Nah, anak-anak udah dibagi belum buku tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan? Udah dibagi semua? Oh ya, baik. Sekarang kalian buka subtema 1, pembelajaran 1, aturan keselamatan di rumah. Nah, nanti Ibu bacakan ya, selagi Ibu membacakan nanti Ibu jelaskan. Udin anak yang patuh aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Jadi kalian amati dulu nih gambar yang 4 ini ya. Nah, terus selesai kalian amati, terus jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa saja yang dilakukan Udin setiap pagi pada gambar? Apa aja nih yang dilakuin Udin setiap pagi? Bantuin ibu sarapan, sekolah, membantu orang tua. Terus apa yang kamu setujui dengan yang dilakukan Udin? Di antara 4 gambar ini apa yang kalian setujui? Nah, itu kan menurut anak masing-masing. Kalau ibu setujunya yang dia membantu orang tua ya. Terus buka halaman berikutnya. Nanti aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan untuk keselamatan diri dan keluarga. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Jadi nak, di keluarga Udin ini ada aturan ya. Jadi Udin harus mematuhi aturan yang dibuat oleh keluarganya. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Ini nih orang tua Udin, ini adiknya, ini ibunya, ini Udin. Ini Udin sedang membantu orang tuanya memasang jam dinding. Nah, Udin melakukan setiap kegiatan dengan hati-hati. Sikap hati-hati perlu dilakukan, salah satu contoh aturan keselamatan. Jadi kita pada setiap apa aja yang kita lakuin itu harus teliti. Teliti, hati-hati, karena itu adalah kalau kita hati-hati itu untuk aturan keselamatan kita sendiri ya. Jadi kita perlu hati-hati karena kalau mau selamat itu harus hati-hati. Setiap kegiatan kita harus hati-hati. Udin anak yang taat pada aturan. Jadi Udin ini adalah salah satu anak yang sangat patuh kepada peraturan, aturan dari orang tua, aturan dari pemerintah. Jadi kalian harus seperti Udin nih yang patuh pada setiap peraturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Jadi Udin ini setiap apa yang dia kerjakan itu sudah sesuai jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Dia tidak pernah ngulur-ngulur waktu. Jadi setiap kegiatannya itu dia tepat waktu. Amatilah gambar berikut ini dengan teliti. Pukul berapa Udin sarapan pagi? Nah, ini ada jamnya nih. Pukul 6 pagi. Berarti Udin sarapan pagi itu pukul 6. Pukul berapa Udin berangkat sekolah? Pukul 7. Ini kan ada nih jamnya nih. Pukul 7 menunjukkan pukul 7. Berarti Udin sekolah itu perginya pukul 7 pagi. Pukul berapa Udin pulang sekolah? Ini nak. Nah, Udin pulang sekolah ini menunjukkan pukul 11. Kalau kita pukul 12 ya pulangnya ya. Nah, jadi Udin ini pukul sekolahnya itu pukul 11 baru pulang. Nah, ini anak-anak ada yang udah ngerti belum tentang membaca waktu atau jam? Ada yang belum ngerti ya pasti ya. Nah, nanti Ibu jelaskan. Jarum pendek menunjukkan ke angka 6, jarum panjang menunjukkan ke angka 12. Kalau jarum panjang ke angka 12, jarum pendek ke angka 6 berarti pukul 6 pagi. Nah, pukul 6 pagi ini kalau Udin itu sarapan pagi, tapi kalau anak-anak baru bangun tidur ya. Terus jarum pendek menunjukkan ke angka 7, jarum panjang menunjukkan ke angka 12, berarti itu pukul 7. Jarum pendek menunjukkan ke angka 11, jarum panjang menunjukkan ke angka 12, berarti pukul 12. Ya, terus bacalah pukul berapa yang ditunjukkan oleh jarum jam berikut. Jadi kita baca bersama-sama ya. Jarum pendek menunjukkan ke angka 10,
jarum panjang menunjukkan ke angka 12. Berarti kalau jarum pendek ke angka 10, jarum panjang ke angka 12 itu dibaca pukul 10 pagi. Jarum panjang menunjukkan ke angka 8, jarum pendek menunjukkan ke angka 12. Berarti yang jarum pendeknya kalau di sini yang warna merah nih, nak. Nah, warna merah ini berarti jarum pendek, yang warna biru jarum panjang. Berarti kalau pendek menunjukkan ke angka 8, panjang menunjukkan ke angka 12, berarti pukul 8. Nah, kita masuk sekolah itu pukul 8 ya. Jarum pendek menunjukkan ke angka 2, jarum panjang menunjukkan ke angka 12. Berarti ini pukul 2 siang. Kalau biasanya itu pukul 2 siang, biasanya pukul 14.00 ya. Terus jarum pendek menunjukkan ke angka 4, jarum panjang menunjukkan ke angka 12. Nah, jarum pendek yang warna merah ya pukul 4. Yang jarum panjang ke angka 12 berarti pukul 4 sore. Terus jarum pendek menunjukkan ke angka 9, jarum panjang menunjukkan ke angka 12. Berarti ini pukul 9 pagi. Kita istirahat biasanya pukul 9 pagi. Nah, di keluarga Udin itu ada aturan ketika sarapan pagi. Ada 8 aturan nih. Nanti Ibu bacakan ya. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain. Nah, kalian harus turuti peraturan yang dibuat oleh keluarga Udin. Biar tidak berantakan ya, setiap pagi itu harus ada aturan. Kalau Udin aturannya 1, mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Jadi kita sebelum cuci tangan itu harus sebelum makan harus mencuci tangan terlebih dahulu. Karena tidak ada bakteri, tidak ada apa-apa, itu harus mencuci tangan biar bersih untuk menjaga keselamatan kita juga ya, nak. Nomor 2, duduk dengan posisi yang benar. Kalau kita lagi makan tuh harus duduk, nggak boleh berdiri ya. Apalagi makan sambil berjalan, itu nggak boleh. Nomor 3, mengambil makan dan minum dengan tertib. Jadi kalau walaupun di kantin kita nggak boleh mengambil makanan secara berebutan ya, harus tertib kalau kita ngambil makanan. Nomor 4, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Jadi sebelum makan kita harus itu namanya membaca doa. Ada yang bisa doa makan? Nah, doa makan nanti Ibu ajarin ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Sudah hafal semua? Oh iya, baik kalau sudah hafal semua. Terus makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Jadi kalau makan itu harus pelan-pelan, tidak boleh buru-buru ya, nak. Nomor 6, tidak berbicara ketika makan. Jadi sebaiknya kita kalau makan itu harus diam dan fokus, jangan sambil bercerita, jangan sambil bermain. Terus setelah makan mencuci tangan hingga bersih. Jadi setelah kita makan kita harus mencuci tangan kembali. Terus setelah makan berdoa kepada Tuhan. Kita harus doa tuh sudah makan. Sudah hafal semua kan? Nah, sudah makan? Pinter. Nah, tulis ayo yang halaman 7 ya, nak ya. Ayo menulis ya gini, nak. Yang ada warna-warna merah, kuning, hijau ini ya. Nah, itu tugas kalian nanti PR Ibu jelaskan dulu ya. Tuliskan 5 kalimat menggunakan kata ganti dan huruf yang benar. Jadi ini kan hurufnya tidak beraturan, nah ya, huruf kecil, huruf besar. Jadi kalian harus itu di rumah menyusun huruf-huruf yang benar. Itu kayak gimana? Kan yang Maha Esa, yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ada 5. Nah, yang 5 ini kalian salin, terus kalian buat di buku latihan. Itu nanti pertemuan kita minggu depan pada hari Kamis depan nanti kita kumpul ya. Ini ada 5 soal. Ingatkan, nanti Ibu ingatkan lagi untuk tugasnya. Nanti Ibu kasih tugas yang baru ya. Terus apa lagi ya? Yang itu udah ngerti kalian kan? Terus nanti kita akan ayo mengamati. Nah, kita belajar ini dulu nak ya, tentang huruf ya. Masih ingat kamu penggunaan huruf kapital? Nah, huruf
awalannya itu harus huruf kapital. Huruf kapital dikatakan juga sebagai huruf besar. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat berikut. Aku, A-nya itu huruf besar, K-nya huruf kecil, U-nya huruf kecil. Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kata Edo, Beni, Siti, Dayu, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital. Kenapa dia diawali dengan huruf kapital? Karena dia nama orang. Jadi kalau nama orang itu harus berawalan huruf kapital. Setiap awal kata nama orang harus diganti dengan huruf kapital. Nah, jadi kalau kalian tuh nulis nama kalian ya, harus huruf kapital. Karena kalau nama orang itu harus huruf kapital yang kita gunakan. Nah, terus ayo bawahnya kan, yang ini ayo mengamati, kalau yang ini ayo berdiskusi. Jadi kita semua di kelas ini harus berdiskusi, yang ibu yang mimpin diskusi ya. Susunlah kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat yang utuh. Diskusikan bersama teman sekelasmu katanya. Nah, jadi kalian ini berdiskusi. Kalau ini itu disusun kata-katanya. Nah, jadi tong Udin sampah memegang, berarti Udin memegang tong sampah. Nah, Udin ini memegang tong sampah. Tahu kan anak-anak apa itu sampah? Nah, sampah itu adalah barang yang tidak bisa lagi terpakai. Biasanya itu disebut dengan sampah. Jadi sampah ini sangat banyak sekali ya anak-anak. Nah, sampah ini juga bisa didaur ulang. Misalnya dibuat kerajinan tas. Kalau kita kreatif ya, sampah ini sangat banyak sekali manfaatnya walaupun tidak berguna lagi di kita ya. Nah, nomor 2, rumah menyapu halaman Siti. Siti menyapu halaman rumah. Nah, jadi Siti ini menyapu halaman rumah. Biasanya kalau di rumah kita tunak, halamannya penuh oleh apa? Iya, sampah. Daun juga kalau dia udah jatuh tuh disebut dengan sampah. Sebaiknya itu dibakar biar tidak ini lagi ya. Jadi dia harus dibakar. Kerikil, batu, Edo dan mengumpulkan. Berarti Edo mengumpulkan batu dan kerikil. Batu dan kerikil ini adalah salah satu contoh sumber daya alam. Kalau kita misalnya mau buat rumah, mau buat kolam renang, itu biasanya menggunakan batu. Jadi batu ini adalah salah satu contoh sumber daya alam ya. Sampah Lani mengumpulkan. Lani mengumpulkan sampah. Nah, Lani ini mengumpulkan sampah. Nah, bisa jadi Lani ini ingin membuat kerajinan dari sampah yang sudah didaur ulang. Bisa tuh. Contohnya kayak ini nih yang di belakang kalian itu. Nah, iya, itu adalah kerajinan dari sampah. Itu adalah salah satu karya kakak kelas kalian yang kemarin. Mungkin nggak tahu ya apa orang tuanya, apa siapa itu yang membuat, tapi itu adalah contoh kerajinan dari sampah didaur ulang kembali menjadi kotak pensil sampah. Nah, itu dari minuman bekas yang dibuat menjadi itu kotak itu ya, kotak. Nomor 5, Lidi membeli sapu memegang. Berarti Meli memegang sapu lidi. Meli ini memegang sapu lidi ya nak. Sapu lidi ini biasanya terbuat dari apa tuh? Kalau kalian tahu? Iya benar, dari kelapa. Daun kelapa itu dibersihkan terlebih dahulu ya. Jadilah sapu lidi. Dan tuliskan kalimat yang disusun pada kolom. Nah, yang sudah ibu jelaskan tadi dari kalimat yang tong Udin sampah memegang, jadi Udin memegang tong sampah, itu ditulis kembali nak kalimatnya di buku latihan kalian ya. Tadi kan sudah ibu jelaskan. Tuliskan kalimat yang kalian susun pada kolom. Tuliskan kalimat yang ibu susun tadi di buku latihan kalian. Itu nanti tugasnya dikumpul pas nanti barengan dengan tugas yang halaman 7 tadi ya. Nah, jadi ini orang tua. Nah, jadi orang tua dalam membimbing anak menulis perlu memperhatikan menggunakan huruf kapital, terutama pada setiap nama kata orang. Jadi ini tugas nanti minta ajarin sama orang tuanya ya. Huruf kapitalnya, huruf besarnya, huruf kecilnya itu diperhatikan.
biar tidak salah nanti minta bantu sama Ayu, kakak atau orang tuanya ya. Serta tugas-tugas yang tadi. Jadi nak, penggunaan huruf kapital ini nak di awal kalimat ya. Kita harus ada pembedaan tuh antara huruf kapital dan huruf kecil. Nah, nanti juga kalian harus tahu, nah kalau nama orang itu huruf pertamanya itu harus huruf besar ya. Waktu sudah pukul 9 pagi kita istirahat. Nanti tugas-tugas tadi anak-anak kumpulkan minggu depan ya. Minta bantu sama orang tuanya. Nah, tugas-tugas tadi penggunaan hurufnya harus benar. Sudah, mungkin itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, pada Allah Ibu mohon ampun. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, jadiin satu buku, nanti dikumpul sama Ibu di buku latihan kalian. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, pada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjakan ya anak tugasnya.